Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masdum Ibrahim, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Hari ini saya membuat video ini sebagai bagian daripada melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 untuk pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT unsur bidang pendidikan dan pengajaran. Di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat, saya mengempu beberapa mata kuliah, di antaranya keperawatan jiwa, komunikasi dasar keperawatan, psikologi, psikososial, budaya dalam keperawatan. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan salah satu RPS mata kuliah yang biasa saya ampu, yakni keperawatan jiwa untuk Prodi D3 Keperawatan semester 4. Mata kuliah keperawatan jiwa ini untuk semester 4 terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial maupun masalah gangguan jiwa berat. Rancangan pembelajarannya dikembangkan dengan beragam strategi sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajarannya. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, diharapkan mampu memberikan askep kepada individu, keluarga, kelompok baik sehat maupun sakit, dan kegawat daruratan pada psikiatri dengan mempertimbangkan biopsikososial, kultural, dan spiritual dalam menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar askep. CPMK yang kedua yaitu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data serta metode sesuai yang dipilih dari ragam metode yang ada maupun belum baku dan dapat menganalisis data. Lalu berikutnya mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa bahan pembelajaran, yakni materi pembelajarannya konsep dasar keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok atau TAK, konsep psikofarmaka, konsep kecemasan, kehilangan, ketidakberdayaan, askep pada gangguan jiwa berat, halusinasi, perilaku kekerasan, defisit perawatan diri, harga diri rendah situasional, harga diri rendah kronik, isolasi sosial, dan terapi komplementer pada pasien dengan gangguan jiwa. Mata kuliah ini ada 14 minggu efektif, 1 UTS, 1 UAS, total 16 minggu. Adapun untuk proses penilaian ada beberapa rangkaian. Ujian kognitif diuji melalui UTS dengan bobot nilai 10%, UAS 15%, lalu ada penilaian soft skill mahasiswa atau kecakapan 15%, berikutnya ada OSC 30%, tugas 15%, kuis 5%, dan project 10%. Mata kuliah ini memiliki sumber utama, yakni ada beragam buku textbook, ada juga buku ajar. Textbook juga berikutnya juga penelitian, penelitian yang dihasilkan oleh kami tim jiwa. Ini juga menjadi beberapa referensi di mata kuliah ini. Seperti ini ada pustaka dari Stuart Sanden 2000 tentang prinsipal praktik psikiatrik nursing, ada Kozier, ada Stuart, dan juga tentunya yang tersedia di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat, seperti buku Ajar Keperawatan Jiwa dan Advanced Mental Health Nursing, dan lainnya. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan
proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa semester 4 di Prodi D3 Keperawatan untuk pertemuan ke-9, yakni materi tentang asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan, di mana di dalamnya juga dijelaskan tentang konsep kecemasan, askep kecemasan, intervensi kecemasan, evaluasi dan pencegahan kekambuhan. Pertemuan tatap muka secara langsung di kelas dengan metode pembelajaran ceramah tanya jawab, dan juga ada demonstrasi karena ada intervensi yang diberikan oleh perawat jenderal. Dalam hal ini Prodi D3 Keperawatan, salah satunya adalah teknik relaksasi napas dalam dan hipnosis 5 jari. Saya akan mencontohkan dan kemudian mahasiswa juga mempraktikkan. Itu ada dalam proses pembelajaran untuk pertemuan ke-9 di mata ajar atau mata kuliah keperawatan jiwa ini. Demikian, selamat menyaksikan untuk tayangan atau cuplikan video yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Senang rasanya pagi hari ini saya hadir ketemu lagi dengan para sahabat hebat ya, teman-teman dari Prodi D3 Keperawatan semester 4 ya. Hari ini pertemuan ke-9 selepas kita melaksanakan UTS. Kita bertemu lagi untuk membahas lanjutan ya dari perkuliahan keperawatan jiwa. Kalau waktu sebelum UTS kita berbicara tentang gangguan jiwa berat ya, yang terdiri kompetensi bagi D3, masih ingat nggak kemarin sebelum UTS? 1, halusinasi ya. 2, harga diri rendah. 3, perilaku kekerasan. 4, defisit perawatan diri. Yang terakhir, isolasi sosial atau ISOS. Nah, kali ini setelah UTS pertemuan kita akan membahas tentang masalah psikososial. Salah satunya adalah kecemasan. Ya, jadi masalah ini timbul tentunya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam keperawatan jiwa itu selalu ada rentang respon. Masih ingat ya? Ada adaptif, ada resiko, ada maladaptif. Yang adaptif kita sebut dengan sehat jiwa. Yang resiko disebut dengan masalah psikososial. Yang maladaptif kemarin disebut dengan gangguan jiwa berat atau psikosis ya. Maka hari ini kita akan belajar salah satunya adalah tentang kecemasan. Ya, are you ready? Gaskeun. Baik, teman-teman, setelah kita belajar tentang materi kecemasan ini, harapannya Anda semua mampu memahami konsep kecemasan, asuhan keperawatan pada kecemasan, lalu memahami intervensi dan teknik manajemen kecemasan, dan juga bisa memahami evaluasi dan pencegahan kekambuhan. Inilah yang ingin diharapkan dari pertemuan kita hari ini ya. Tentunya kalau kita bicara tentang cemas, ini bukan sesuatu yang baru. Pertanyaannya adalah, ada tidak di antara Anda yang belum pernah mengalami cemas? Tidak ada ya. Saya, Anda, kita semua pernah mengalami cemas. Betul ya? Artinya apa? Ini sama dengan yang disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Dan seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa cemas ini adalah menjadi hal pembuka atau pintu ya. Saya contohkan kembali sebelum ke materi ya. Ini apa? Kertas. Maka kertas ini saya tanya, ringan atau berat? Ringan. Dengan posisi seperti ini, ringan atau berat? Ringan.
Saya tambahkan lagi waktunya menjadi 1 jam. Ringan atau berat? Sudah mulai berat. Saya tambahkan lagi menjadi 10 jam. Kertas ini ringan atau berat? Berat. Saya tambahkan lagi waktunya menjadi 1 hari ya. Ringan atau berat? Ini kalau kita analogikan sebagai cemas kita, maka bukan berapa berat, bukan berapa cemas yang Anda alami saat ini, tapi berapa lama cemas itu Anda simpan. Maka kita akan bicara banyak terkait dengan kecemasan ya. Nah, sebelum saya sampaikan, apa sih yang menjadi pembeda antara cemas dan takut? Boleh? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, siapa ini? Ayumia, Pak. Apa yuk? Menurut saya mungkin kalau cemas kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi kalau takut kita tahu penyebabnya apa. Sebagai contoh, kalau cemas, saya nggak tahu nih sekarang saya tuh takutnya karena takut apa, tapi kalau takut bisa dispesifikan, misal takut hantu atau takut suasananya, gitu mungkin Pak. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Ayu. Ya, terima kasih ya sudah berespon. Luar biasa tadi jawabannya. Jadi kita lihat, tadi disampaikan bahwa cemas itu tidak jelas penyebabnya kenapa. Maka dikatakan di sini cemas ini adalah samar ya, tidak jelas dan khawatir yang disertai dengan perasaan tidak berdaya dan ketidakpastian terhadap ancaman yang tidak spesifik. Teman-teman kan pernah ya kalau mau ujian tiba-tiba merasa tidak karuan gitu ya. Padahal belum tentu ya siapa nanti yang akan menguji, kalaulah OSCE, kalaulah ujian UTS UAS juga belum tentu. Tapi kalau tadi ketakutan itu jelas ada seperti halnya objeknya, baik itu sifatnya kasar atau juga halus, zatnya bisa padat, bisa cair, atau bisa zat udara gitu ya. Ini juga jelas. Nah, kalau cemas tidak spesifik. Lalu biasanya cemas ini adalah sebagai gangguan psikiatri yang paling banyak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, saya, Anda, kita pernah cemas. Prevalensinya adalah 15 hingga 25% dari populasi global. Ini bayangkan, bahkan WHO menyampaikan 1 di antara 5 orang ini mengalami gangguan ya. Dalam hal ini kecemasan yang memang paling banyak. Lalu berikutnya ada hambatan. Walaupun prevalensinya tinggi, diperkirakan hanya 1/4 yang mendapatkan perawatan profesional. Jadi sisanya tadi, ya tadi banyak orang yang nanti juga hilang sendiri gitu ya. Nanti juga sembuh sendiri. Padahal tadi seperti saya analogikan di awal, seperti kertas. Awalnya memang ringan. Tapi ketika durasi atau waktunya ditambah, maka akan semakin berat. Ini sama dengan kecemasan yang saudara alami, dengan saya alami. Ketika dibiarkan, maka akan menjadi berat. Awalnya ringan, mulai ke sedang, berat, ya, bahkan sampai panik. Ya, ini adalah kecemasan. Baik, berikutnya adalah tingkat darurat atau tingkatan atau klasifikasi. Ini banyak teoris yang menyampaikan, yang saya sampaikan hari ini menurut Peplau. Ini salah satu teoris ya, yang punya teori dari tokoh keperawatan tentunya. Ada 3 menurut Peplau ini. Cemas atau ansietas itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dari masing-masing ini kita lihat bahwa ansietas ringan ini kewaspadaannya meningkat. Lapang pandangnya menyempit gitu ya. Memperluas, lapang pandang sehingga ansietas ringan ini terjadi dan ada respon tubuh yang mungkin Anda alami juga ketika tadi mau ujian gitu ya. Anda mau OSCE, dengan lapang pandangnya meluas, ketika Anda cemas, maka ada upaya kita untuk belajar ya. Ada upaya kita untuk mempersiapkan. Masih kondusif kalau di ringan. Yang kedua, sedang. Fokus perhatian kita sudah mulai pada hal-hal yang penting saja. Ya, kalau tadi yang ringan mah kita masih bisa ya, kita masih bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Tapi kalau yang sedang ini sudah mulai menyempit, sehingga lapang persepsi menyempit. Nah ini kalau udah berat,
lapang persepsi secara drastis, individu hanya fokus detail dan tidak mampu berpikir logis. Tadi, ketika masih ringan, yuk segera atasi. Jangan sampai jadi sedang. Ketika sudah sedang, yuk atasi supaya bisa ringan kembali, ya, supaya bisa adaptif kembali. Termasuk ketika sedang berat, maka di sini kita juga harus sama-sama sebagai perawat, kita harus bersama-sama memberikan intervensi yang terbaik pada klien kita atau pasien kita yang mengalami kecemasan. Are you ready? Gas ke, masih semangat ya. Terima kasih kawan-kawan. Nah, ini fisiologi dan neurobiologinya. Kita selalu dalam kesehatan jiwa bicara tentang sistem saraf pusat, di mana aktivitas saraf otonom juga mempengaruhi. Ada pelepasan hormon epinefrin, norepinefrin yang memicu respon fight or flight. Ya, fight itu ketika kita punya masalah, lawan. Atau bahkan sebaliknya malah ditinggalkan, bukan dilawan, ya. Nah, ini juga menjadi respon tubuh kita. Kita, saya, Anda juga berespon. Ada kita yang berespon ketika punya masalah, kita ingin mencari bagaimana menyelesaikan masalah. Atau bahkan sebaliknya, ketika ada masalah malah lari dari masalahnya gitu ya. Nah, ini adalah respon fight or flight. Yang kedua, peran neurotransmitter GABA, di mana dalam sistem saraf kita terjadi penurunan kadar asam gamma aminobutirat yang bisa menyebabkan ketidakmampuan otak untuk menghambat eksitasi berlebih. Kita sudah belajar di dalam sistem persarapan, Anda sudah belajar anatomi bagaimana sistem saraf, dan ternyata ketika ada masalah cemas ini, adanya neurotransmitter yang bisa menghambat eksitasi yang ada di otak berlebih. Ya, sehingga tadi lapang pandang menyempit, kita hanya fokus pada hal-hal yang detail gitu ya. Ini adalah secara fisiologi. Lalu fungsi amigdala dan hipokampus. Kita ingat dalam otak kita ada yang namanya amigdala. Pusat untuk apa amigdala? Pengendalian emosi, luar biasa, terima kasih. Jadi amigdala ada keterlibatan pusat emosi dan memproses stimulus ancaman yang menyimpan memori terkait dengan ketakutan. Jadi memang sangat relate sekali tadi. Ketika kita sudah cemas, maka takut akan nempel pada diri kita, ya. Awalnya tidak jelas, samar-samar. Lalu dipelihara cemasnya, maka bisa menjadi kita jadi ketakutan yang akhirnya menetap di kita gitu, ya. Makanya nanti ada strateginya bagaimana cara kita mengatasi kecemasan. Oke, berikutnya kita langsung pada asuhan keperawatan pasien dengan kecemasan. Bicara tentang asuhan keperawatan atau biasa disebut dengan nursing proses, selalu diawali dengan 5 kegiatan. Masih ingat? 1. Pengkajian. Kedua, diagnosa. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, implementasi. Yang terakhir, ini dimanapun bicara tentang asuhan keperawatan selalu ada pada 5 komponen tadi, ya. Mau di keperawatan jiwa, mau di keperawatan medikal bedah, anak, maternitas sama. Maka hari ini kita belajar setelah memahami konsep dasar cemas, kita melihat bagaimana aspek pada pasien cemas. Tadi sudah disampaikan, ketika cemas, respon fisiologis tubuh kita mengaktifkan sistem saraf otonom, seperti peningkatan denyut nadi, palpitasi. Jadi denyutnya bertambah cepat, lalu ototnya tegang. Pernah mengalami? Pernah. Oke, gemetar. Kalau Anda harus presentasi, Anda harus OSCE ujian di depan penguji, barangkali juga pernah gemetar. Serta gangguan pernapasan yang muncul akibat reaksi terhadap ancaman. Biasanya napasnya menjadi cepat ya. Nah, ini adalah respon fisiologis. Yang kedua, ada manifestasi kognitif. Ketika kita sedang cemas, maka ini adanya penurunan konsentrasi. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat intervensi dan teknik manajemen kecemasan. Harapannya setelah ini disampaikan,
Ini bisa kita lakukan. Jadi sebelum nanti kita ke pasien atau ke orang lain, karena kecemasan itu menjadi hal yang juga kita sering alami, maka kita harus mampu memanage diri kita dulu ketika kita sedang cemas. Ya, karena kalau itu dilakukan tadi tidak menjadi menumpuk. Ya, sekali lagi, walaupun awalnya cemas ringan, kalau dibiarkan lama-kelamaan menjadi terus bertumpuk dan jadi berat, ya. Oke. Nah, ini kawan-kawan, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah teknik relaksasi napas dalam. Yang saya kira kita semua sering mendengar ini. Namun yang menjadi penting adalah bukan bagaimana sering mendengar, dilakukan atau tidak. Itu yang paling penting. Karena banyak di antara kita yang menganggap juga banyak, iya gitu, masa sih? Nah, maka sebenarnya kalau dilakukan dengan baik, ini akan bisa membuat kita menjadi rileks. Untuk lebih memudahkan ini, tentunya harus dilihat. Kita melihat aktivitas parasimpatis, ya, bahwa ketika dilaksanakan tarik napas dalam, ini bisa merangsang saraf vagus, menurunkan detak jantung, tekanan darah, dan juga kita harus perhatikan posisinya gitu ya. Lalu juga yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan teknik ini, memberikan rasa berdaya bagi pasien yang mengalami kecemasan atau bagi kita sendiri. Ya, saya cobakan lagi ya, untuk memudahkan teknik relaksasi napas dalam. Kita punya strategi 4, 7, 8. Dimana ketika 4 kita tarik napas dalam, hitungan 2, 3, 4, lalu stop, tahan di perut, hitungannya 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluarkan dari mulut secara halus, ya, bunyikan huruf H dengan lembut, H gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap ya, posisinya tegak lurus, rileks. Kita akan coba ya, karena sekali lagi sebelum ke pasien-pasien kita sendiri yang harus mampu memanage ketika kita sedang mengalami kecemasan. Tarik napas dalam dari hidung. Kiranya itu yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada yang akan ditanyakan sebelum saya tanya tentunya ya, karena juga saya akan mengevaluasi apakah teman-teman saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Silakan, ada? Saya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, saya izin bertanya Pak. Perkenalkan, saya Repli Aryansyah. Izin bertanya terkait tentang ansietas. Apakah memungkinkan ansietas ini bisa dihilangkan secara permanen dengan beberapa teknik yang Bapak jelaskan barusan? Terima kasih Pak. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Repli. Ya, baik, terima kasih Repli, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bicara masalah gangguan jiwa ya, baik yang ringan maupun yang berat, tentunya ini seperti way of life. Jadi perjalanan hidup gitu ya. Yang kalau ditanya apakah ini bisa full sembuh atau tidak ada gejala sisa, ini agak berlainan dengan gejala penyakit fisik. Jadi bisa jadi saat ini ya, cemas itu bisa diatasi dengan beragam intervensi yang mandiri tadi, atau bahkan juga kalau yang berat itu kan harus kolaborasi dengan pemberian anti cemas dengan obat gitu ya. Nah, ini tidak menutup kemungkinan di lain waktu, di lain kesempatan, dengan peristiwa yang berbeda, dengan kejadian yang berbeda, ini bisa timbul kembali gitu. Ya, jadi balik lagi bahwa cemas itu kan awalnya sama respon tubuh. Alarm, sebenarnya alarm. Kita kalau lagi lari keliling lapangan, tubuh kita punya alarm kan, kalau kita capek, ya jantungnya tadi berdetak kencang, lalu napasnya cepat, dan seolah-olah tubuh mengatakan stop, istirahat dulu. Sama dengan cemas. Jadi sebenarnya cemas itu punya tanda, punya gejala yang kadang-kadang kalau kita tidak pahami, terus saja kita lawan padahal sedang bergejala. Sejatinya stop, istirahat dulu, rileks, lakukan beberapa terapi yang tadi yang bisa dilakukan. Karena dengan seperti itu tubuh kita akan menjadi adaptif. Bukan berarti bisa setelah dengan relaksasi napas dalam tidak cemas lagi gitu. Karena kan tadi ya, perjalanan hidup kita tiap hari beragam, berbeda. Bisa jadi hari ini pun Anda lagi bahagia gitu ya. Tapi sepulang dari kuliah ini kan bisa jadi perasaannya berubah. Ada kejadian apa kita tidak pernah paham.
Yang paling penting adalah tadi ketika masalah cemas itu ada, satu sadari, yang kedua segera kita ambil posisi untuk bisa mengatasinya dengan cara-cara yang mandiri. Mumpung cemasnya masih kita bisa atasi. Kalau tidak, ya kita harus bisa minta bantuan profesional. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Repli. Iya. Oke. Baik, kalau begitu di akhir sesi ini saya ingin bertanya. Ya, silakan nanti siapa yang bisa menjawab ya. Siapa yang bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kecemasan? Ya, silakan. Baik, saya Pak. Nah, jadi kecemasan itu adalah kondisi emosi yang dimana seseorang subjektif terhadap objektif itu yang tidak jelas, seperti itu. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk teman kita Dendi. Berikutnya tadi banyak teoris klasifikasi cemas. Yang jadi pertanyaannya adalah menurut Peplow, cemas itu ada berapa kategori? Silakan. Saya Pak, sebelumnya untuk tingkat kecemasan itu ada 3. Yang pertama cemas ringan atau di mana kondisi kita itu masih bisa fokus belajar, dan yang kedua itu kecemasan sedang di mana fokus itu udah mulai menyempit, di situ udah mulai muncul ketegangan tapi sudah bisa diatasi dengan teknik relaksasi nafas dalam. Dan yang ketiga itu ada kecemasan berat di mana tubuh kita itu sudah tidak terkendali atau tidak terkontrol dan ada muncul gejala tubuh seperti jantung berdetak dengan kencang, kurang lebih seperti itu Bapak. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih.